Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pembaruan Hari Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami terima saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 56 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, dan yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat." Saudaraku, pekerjaan pembaruan hari Sabat yang akan dilakukan pada akhir zaman telah diramalkan dalam nubuatan Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat." Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Kata-kata ini berlaku pada zaman Kristen, sebagaimana ditunjukkan dalam konteks, "Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun." Yesaya 56 ayat 8. Di sini dibayangkan tentang pengumpulan bangsa-bangsa lain oleh Injil. Dan bagi mereka yang menghormati hari Sabat telah dinyatakan berkat-berkat. Dengan demikian, kewajiban memelihara hukum keempat itu berlaku terus sesudah penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, sampai kepada waktu hamba-hambanya menyiarkan kabar kesukaan itu kepada semua bangsa. Hari Sabat yang dikuduskan oleh Pencipta dengan beristirahat pada hari itu dan memberkatinya dipelihara oleh Adam di dalam keadaannya yang tidak berdosa di Taman Eden yang kudus. Dipelihara oleh Adam yang jatuh ke dalam dosa namun bertobat pada waktu ia diusir dari tempat kediamannya yang menyenangkan itu. Hari Sabat itu dipelihara oleh para bapa, mulai dari Habel sampai kepada Nuh yang benar, sampai kepada Abraham dan kepada Yakub. Pada waktu umat pilihan itu berada di perhambaan di Mesir, banyak yang tidak mengetahui hukum Allah karena berada di tengah penyembahan berhala yang merajalela. Tetapi pada waktu Tuhan melepaskan Israel, Ia mengumumkan hukumnya di dalam kebesaran yang mengerikan kepada khalayak ramai yang sedang berkumpul, agar mereka mengetahui kehendaknya dan takut akan Dia dan menurutinya selamanya. Sejak waktu itu hingga sekarang, pengetahuan akan hukum Allah telah terpelihara di dunia ini. Dan hari Sabat, hukum yang keempat itu telah dipelihara. Walaupun manusia berdosa, berhasil menginjak-injak hari kudus Tuhan. Bahkan pada masa keunggulan manusia berdosa, itu pun masih ada orang-orang yang setia, yang tetap menghormati hukum dan hari itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Sejak pembaruan, pada setiap generasi ada saja orang yang mempertahankan pemberian hukum itu, meskipun sering berada di tengah-tengah celaan dan penganiayaan. Kesaksian yang terus-menerus telah dibawakan mengenai kekekalan hukum Allah dari kewajiban suci atas penciptaan Sabat. Alfa dan Omega Juz 5 halaman 471 sampai 474. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini boleh mengajak kami, menghantar kami untuk lebih memahami akan maksud Tuhan dalam perjalanan iman kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bila penyertaan sempurna akan jadi bagian kami, Engkau tetap hindarkan kami dari COVID-19.
dan Engkau tetap jaga kami, Engkau tetap lindungi kami, dan kami boleh jadi anak Tuhan yang selalu diberkati. Karena kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.